Keadaan cybersecurity Indonesia dapat dikategorikan memprihatinkan ketika kasus Bjorka yang mulai meledak awal tahun 2021 lalu. Di era digital yang terus berkembang, isu keamanan cyber di Indonesia menjadi topik yang semakin mendesak. Dengan peningkatan serangan cyber yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi data dan infrastruktur digitalnya. Menurut laporan terbaru, Indonesia telah mengalami lonjakan kebocoran data sebesar 143% dari kuartal pertama ke kuartal kedua tahun 2022. Perang hacker antara Indonesia dan Australia pada tahun 2013 dan kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 menunjukkan kerentanan yang serius dalam sistem keamanan cyber nasional. Pemerintah dan lembaga swasta berupaya meningkatkan kesadaran dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman cyber. Namun, masih ada kekurangan sumber daya dan pemahaman yang memadai tentang cybersecurity, terutama dalam menghadapi kerentanan rantai pasokan cyber. Dengan lanskap keamanan cyber yang terus berubah, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menjaga keamanan digital negara dan warganya. Pengertian cybersecurity. Cybersecurity atau keamanan cyber adalah serangkaian langkah dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses ilegal. Ini termasuk teknologi, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk menjaga keamanan informasi dari ancaman seperti malware, phishing, dan serangan lainnya yang dapat merusak atau mencuri data sensitif. Konsep utama dalam cybersecurity meliputi 1. Confidentiality atau kerahasiaan, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. 2. Integrity atau integritas, menjaga keakuratan dan kelengkapan data. 3. Availability atau ketersediaan, memastikan bahwa data dan sumber daya tersedia bagi pengguna yang berhak kapanpun dibutuhkan. Pentingnya cybersecurity terutama terlihat di era digital saat ini, di mana hampir semua aktivitas kita terhubung secara online, dari transaksi keuangan, komunikasi, pribadi, hingga operasi bisnis. Semuanya memerlukan tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi terhadap ancaman cyber. Keresahan dan kesadaran masyarakat Indonesia tentang cybersecurity merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini. Berdasarkan laporan tahunan Cybersecurity Indonesia, Security Emergency Response Team atau IDCERT, terjadi peningkatan insiden keamanan cyber sebesar 25,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Insiden keamanan cyber yang paling banyak terjadi adalah serangan Distribute Denial of Service atau DDoS, peretasan website, dan malware. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan serangkaian kejadian yang menyoroti kerentanan keamanan cyber kita. Menurut laporan yang disajikan oleh exabytes.co.id, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sejumlah insiden signifikan telah tercatat. Beberapa kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan lembaga pemerintah dan swasta juga telah terjadi di Indonesia, seperti kasus kebocoran data 92 juta pengguna aplikasi Tokopedia pada tahun 2020 dan kasus kebocoran data 1,3 juta warga negara Indonesia yang diduga terkait dengan perusahaan pemasaran kemitraan tanpa batas pada 2022. Insiden-insiden ini semakin menambah kekhawatiran masyarakat tentang perlindungan data mereka. Dikutip dari rangkuman situs Exhibits.co.id, Indonesia mengalami berbagai permasalahan cybersecurity, mulai dari kasus yang sederhana seperti hosting yang kurang baik, masalah sandi lemah, hingga kasus berat seperti kebocoran data pengguna Tokopedia di tahun 2020 dan peretasan dokumen penting negara oleh sosok Bjorka. Tantangan keamanan cyber yang dihadapi oleh Indonesia menjadi semakin signifikan, terutama mengingat prevalensi serangan cyber yang semakin meluas. Menurut data, penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai angka mencengangkan sebesar 78,19%, mencakup lebih dari 215 juta individu dari total populasi yang mencapai 275 juta jiwa. Meningkatnya ancaman cyber ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait keamanan data dan privasi mereka. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau
disingkat APJII, pada 2021 sebanyak 64,8% pengguna internet di Indonesia merasa kurang aman dan saat beraktivitas di dunia maya. Hal ini dipengaruhi dengan masih rendahnya literasi digital di Indonesia, di mana berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2022 hanya sekitar 39,9% masyarakat Indonesia memiliki literasi digital memadai. Kesadaran akan keamanan cyber di Indonesia masih rendah karena sejumlah faktor. Data dari APJII menunjukkan bahwa pada tahun 2021 penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 78,19%. Namun, literasi digital masih rendah dengan hanya 2,3% dari pengguna internet yang memiliki kualitas literasi digital yang baik atau Menkominfo 2021. Selain itu, mayoritas pengguna internet di Indonesia berusia di bawah 35 tahun yang mungkin kurang menyadari potensi risiko cyber secara menyeluruh. Untuk itu, kami memutuskan beberapa orang dari tim kami untuk terjun langsung menanyakan kepada masyarakat tentang keresahan mereka terhadap keamanan cyber ini serta tanggapan mereka soal kasus peretasan data yang selama ini terjadi di Indonesia. Ya menurut saya itu namanya data ya itu harus bersifat private. Ya, jadi kita nggak tahu mungkin dengan kecanggihan zaman sekarang ini banyak orang bisa menyalahgunakan data-data kita. Jadi contohnya seperti KTP dan sebagainya, musim-musim contohnya nih sekarang ini bisa seperti dibuat ke pinjaman online dan sebagainya atau mungkin kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi menurut saya sangat berbahaya sih. Ya, jadi menurut saya itu memang pemerintah memang harus ambil alih peran banyak. Karena memang bisa dikatakan 99% itu bagian dari mereka. Karena namanya masyarakat mungkin ada yang tidak tahu menahu bagaimana data-data mereka digunakan. Jadi sebagai pemerintah mereka harus jadi cover bagi data-data ini. Yang pertama, kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Nah, yang kedua, bagaimana pemerintah itu bisa mensuplai atau mensupport masyarakat-masyarakat tersebut sehingga memberikan juga wawasan-wawasan yang bagus agar setiap masyarakat itu paham arti pentingnya sebuah data. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, hari ini saya sudah bersama salah satu dari Sivitas Akademik dari Politeknik STMI Negeri Jakarta. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, Pak. Oke, perkenalkan saya Fajar Caningdewi Putra sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di Politeknik STMI Jakarta, Kementerian Perindustrian. Oke, baik Pak. Nah, jadi saya di sini ingin bertanya sedikit Pak soal pandangan Bapak. Nah, kita jadi dari kelompok kami tuh mengambil materi tentang soal kebocoran data. Jadi saya di sini udah nyiapin beberapa pertanyaan soal tentang kebocoran data ini Pak. Jadi memang isu kebocoran data ini merupakan isu kekinian ya, terutama di era cyber yang mana memang ini implikasi dari kemajuan teknologi. Sehingga data, terutama data pribadi ya, data pribadi seseorang bisa diakses oleh siapapun dan mungkin yang paling sering kita dengar itu penyalahgunaan data pribadi. Sehingga perlunya regulasi ataupun negara ya, dalam hal ini melakukan penindakan karena banyak merugikan warga negara gitu ya. Ya, sebabnya kan kalau kita tahu ada piercing gitu ya, dan masih banyak lagi sih ya. Bahkan eksploitasi data pribadi seperti halnya dan pernah ada kasus barangkali ya, mungkin juga terjadi oleh rekan-rekan yang lain. Ada yang mengatasnamakan akun saya gitu, ya akun saya terus kemudian meminjam uang dan lain sebagainya. Akhirnya itu secara ini mungkin banyak kasus gitu ya. Oleh sebab itu salah satu bentuk kejahatan ataupun kebocoran data pribadi itu adalah ya selain piercing terus eksploitasi data untuk kepentingan tadi menjatuhkan seorang ataupun ya digunakan
kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Jadi bisa dibilang data Bapak tuh diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab ya Pak untuk melakukan kejahatan. Nah betul, tidak hanya mungkin saya banyak orang ya digunakan pakai WA, pakai foto orang lain gitu ya, kemudian meminjam uang ataupun mengirimkan hal-hal yang tidak perlu. Atau ini kan sebetulnya saya pun sering ya dapat seperti halnya blessing informasi gitu. Biasanya digunakan oleh marketing. Nah kita nggak tahu di data kita itu kenapa bisa bocor, bisa sampai disalahgunakan. Akhirnya ya kalau mungkin spam ya, spam sering untuk keperluan marketing mungkin itu nggak terlalu merugikan, hanya merugikan memenuhi aja ini ya memori atau mengganggu waktunya. Cuman yang paling berbahaya itu ketika datanya digunakan untuk tindakan-tindakan kriminal, penipuan dan lain sebagainya. Isu cyber security ini menjadi konsentrasi bahkan di mata kuliah kewarganegaraan ya, ada konsep digital citizenship sekarang atau kita sering mendengar netizen ya. Nah itu bagian dari strategis di mana cyber security ini menjadi salah satu indikator warga negara digital yang baik. Bagaimana seseorang itu peduli akan keamanan sibernya sebagai individu, jangan sampai ke depan eksploitasi data tadi, kebocoran data individu merugikan diri sendiri dan orang banyak. Sebab itu isu cyber security menurut saya patut didiskusikan ya, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas oleh semua elemen, khususnya mahasiswa ya, memiliki daya nalar kritis bagaimana supaya minimal perlindungan data kita pribadi atau orang-orang terdekat deh. Jangan dulu berbicara nasional ya, karena mungkin negara pun sulit mengelola ini, masih perlu transisi. Sebab itu orang-orang terdekat perlu diedukasi, diberitahu, apalagi mohon maaf terjadi gap teknologi kan antara tiap generasi sekarang, apalagi alpha apa yang terbaru yang mungkin ya dia udah digital native gitu, dari kecil udah pakai gadget. Sedangkan generasi boomers itu baru mengenal gadget atau teknologi itu mungkin di usia 20 tahun, sehingga itu terjadi gap yang besar. Oleh sebab itu saya rasa mahasiswa punya peran penting dan strategis untuk mengenalkan cyber security dan memberikan pemahaman minimal bagi dirinya sendiri dan orang-orang terdekat. Tentu dalam konteks sekitar akademik ini menjadi diskusi topik ya, bagaimana isu ini kita bongkar bersama-sama di kelas gitu. Dan saya rasa harus berbasis case study ya, karena saya rasa mungkin banyak mahasiswa juga pernah mengalami penipuan, terutama saat belanja online mungkin ya, juga bagian dari sebetulnya cyber security ya, penipuan dan lain sebagainya. Dulu saya mungkin sharing pengalaman konsep COD itu dulu zaman saya zaman kasus gitu ya, jual beli online, belum ada transaksi e-commerce. Nah sekarang kan semakin canggih perusahaan digital itu, semakin dia memikirkan cyber security dan bagaimana supaya antara sektor yang bergerak di digital, e-commerce dan pemerintah itu bersatu padu dengan masyarakat, sehingga tiga komponen ini memiliki sinergitas supaya keamanan digital kita itu cukup baik ya. Dan secara nasional cyber security kita, tahanan nasional kita secara digital itu semakin kuat. Tentu indikator kita punya sistem pertahanan yang baik dari aspek cyber ya. Jadi pertahanan itu tidak hanya disebut pertahanan fisik. Sekarang kan perang pun sudah berubah nih, sudah canggih sekali ya, dengan kemajuan AI dan lain sebagainya. Oleh sebab itu diskusi ini perlu dipantik melalui ruang kelas, di luar kelas bahkan, dan bisa banyak ya, bisa diseminarkan ataupun webinar. Saya rasa mahasiswa punya ide-ide kreatif, dan saya rasa dengan pembuatan konten seperti ini, film dokumenter bisa memberikan perspektif bagi semua mahasiswa untuk lebih aware terhadap isu cyber security. Oke, baik. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman dari sesi interview kali ini. Terima kasih banyak sebelumnya Ya, Bapak atas jawaban yang sangat mengesankan dan memuaskan. Mungkin cukup sekian dari kami teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait keamanan cyber, serta meningkatkan upaya dalam melindungi infrastruktur kritis informasi. Sektor swasta juga harus meningkatkan standar keamanan cyber mereka untuk melindungi data konsumen. Sementara itu, akademisi dan lembaga pendidikan berperan penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Masyarakat sendiri perlu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam beraktivitas di dunia maya untuk melindungi diri dari ancaman cyber. Dengan upaya bersama dari semua pihak, keamanan cyber di Indonesia dapat ditingkatkan dan keresahan masyarakat dapat diminimalisir.